Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru honor negeri SD, SMP, dan SMA. Kali ini saya akan menginformasikan 7 studi kasus pemilihan formasi guru yang saya lihat banyak rekan-rekan kalian salah tafsir terkait dengan pemilihan formasi dan juga penempatan untuk seleksi ujian P3K di tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya dalam surat keputusan yang dikirimkan oleh Kemenpan RB, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di masing-masing formasi daerah, di dasarnya disebutkan bahwa memperhatikan nomor 3 Surat Edaran Dirjen Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Maret ini tentang linearitas. Lalu kemudian memutuskan dalam hal ini kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada instansi pemerintah daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 15 Maret 2021. Kalau Bapak Ibu perhatikan, berkaitan dengan prinsip linearitas ini, maka peraturan yang ada sekarang ini tetap adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Lalu bagaimana dengan surat edaran ini? Apakah menggantikan Permendikbud nomor 16 tahun 2019? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Surat edaran Dirjen Guru tidak membatalkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Sejak bulan Maret sampai menjelang pendaftaran sesuai dengan jadwal awal, saya memang menunggu dikeluarkannya Permendikbud terbaru yang artinya nanti akan membatalkan Permendikbud sebelumnya. Nah, ternyata tidak ada dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka SE Dirjen Guru ini sifatnya hanya insidental, hanya sementara Bapak Ibu sekalian, yakni hanya untuk seleksi P3K di tahun ini. Jadi tahun depan ini tidak akan berlaku lagi kecuali dibuat dalam bentuk Permendikbud. Dan kalau kita lihat juga memang di CPNS 2019 ini barangkali yang kadang membuat Bapak Ibu guru ragu. Untuk guru SD itu memang semua harus memiliki kualifikasi guru kelas itu di 2019. Nah, dengan dikeluarkannya surat edaran yang sifatnya ini hanya insidental, maka Bapak Ibu sekalian, semua guru-guru honor, apakah Bapak Ibu sekalian guru kimia, guru biologi di sekolah negeri, terutama SD sekarang, bila ingin mengambil guru SD bisa Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini kita akan bahas 7 kasus. Yang pertama, ini adalah kasusnya kualifikasi S1 Biologi non-serdik, honor di SD bisa daftar guru kelas enggak? Lalu yang kedua, S1 Geo non-serdik melamar di SD takut tidak bisa ujian karena gagal pendaftaran. Ini banyak yang takut mengambil ke SD, takutnya gagal di pendaftaran nanti. Lalu guru honor negeri ikut formasi sekolah lain bisa ikut tes 1. Nah, ini harus ada nanti dasarnya apakah bisa ikut atau tidak. Lalu peserta tes 1 perangkingan kah atau bagaimana? Ini nanti akan saya sampaikan bukti otentiknya. Apakah surat edaran Dirjen Guru berlaku seterusnya? Sesuai penjelasan saya tadi ini sudah terjawab tidak. Lalu jurusan kimia non-serdik guru SD, apakah betul hanya bisa daftar di SMP atau SMA dan harus ikut ujian tahap 3 saat mendaftar yang dipakai domisili atau satminkal? Ini beberapa kasus ya terkait dengan pemilihan jurusan ini. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang bisa ikut tes 1 itu adalah guru honor negeri, ya baik THK 2 maupun non kategori. Catatannya di sini tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi harus melamar di tempatnya. Semua guru honor negeri hanya bisa di tes pertama itu melamar di sekolahnya. Nah, bila di sekolahnya tidak dibuka pendaftaran, ya jelas kesempatan itu tidak ada. Lalu untuk tes kedua ini agar duduk nanti, maka di sini disebutkan pelamar yang mengikuti tes kedua itu adalah guru GTHK 2 yang tidak lulus tes pertama, guru honorer juga, kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Namun catatannya Bapak Ibu sekalian, peserta guru honor negeri, guru swasta hanya bisa melamar di daerah sendiri. Tidak boleh melamar keluar. Sementara PPG itu akan diarahkan ke domisili tempat tinggalnya, ke sekolah-sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi disinilah guru yang honor di sekolah negeri tetapi tidak mendapat formasi bisa melamar. Nah, batasannya di sini adalah Bapak Ibu sekalian akan bersaing dengan guru swasta karena lulusan PPG di sini masih dipisahkan. Ini nanti teknisnya akan diatur oleh Kemendikbud. Nah, banyak yang bertanya apakah di tes pertama ini dilakukan perangkingan atau diangkat jika mencapai passing grade. Terkait ini jawaban dari Kemendikbud. Untuk semua guru honorer, jadinya kita akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes.
ini sebelumnya nggak ada Mas Usman. Sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. Ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K, yang gajinya itu setara dengan PNS, hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta, ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000, ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000, ya 200.000 yang menjadi P3K. Nah, berdasarkan jawaban Kemendikbud tadi, jelas Bapak Ibu sekalian bahwa di tes pertama, guru hanya perlu mencapai passing grade. Lalu terkait dengan pertanyaan gagal di pendaftaran. Nah, kita perhatikan teknis yang disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana mungkin kita bisa katakan gagal di pendaftaran, sementara di pendaftaran sendiri pun kita belum pilih formasi. Apakah linear atau tidak linear dengan formasi kita? Belum kita pilih. Di awal, saat kita mendaftar, maka selanjutnya Kemendikbud menggunakan terpal sebelumnya akan memverifikasi dulu berkas-berkas kita. Jadi kita belum pilih jurusan Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada alasan bagi kita dinyatakan gagal berkas, karena pemilihan jurusan itu adalah dilakukan sebelum ujian. Jadi ini pemahaman yang keliru juga. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan jurusan kimia non-serdik guru SD, apakah betul hanya bisa daftar SMP atau SMA dan harus ikut ujian tahap 3? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua guru honor negeri bisa ikut tes tahap 2. Itulah afirmasinya. Kalau tes tahap 1 tadi, prioritas adalah guru di sekolah tersebut karena lebih menguasai lapangan. Itu adalah salah satu tujuan dari seleksi P3K. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru honor negeri SD, tidak perlu menunggu ujian tes tahap 3. Bapak Ibu bisa ambil dan pertahankan honor negeri di sekolah itu agar bisa ikut tes tahap 1. Sebab kalau kita perhatikan teknisnya, apabila Bapak Ibu sekalian ikut di tes tahap 3, maka Bapak Ibu sekalian harus bersaing dengan semua guru, terutamanya ini lulusan PPG. Pertanyaannya, di manakah afirmasi yang dijanjikan oleh pemerintah? Ya, jadi dengan demikian tidak akan ada Bapak Ibu yang hanya ujiannya cuma sekali, itu sudah menyalahi dari teknisnya. Lalu pertanyaan berikut, kalau peserta tes 1 perangkingan tadi sudah kita jawab berdasarkan pernyataan Kemendikbud itu tidak dirangking ya. Begitu Bapak Ibu sekalian lulus PG ya langsung diangkat. Lalu pertanyaan terakhir, saat mendaftar yang dipakai itu domisili atau satmingkal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat melakukan verifikasi di Infogetika kemarin, semuanya sudah melengkapi data-data terkait dengan keabsahan ijazahnya. Nah, dalam hal ini data yang ada di Kemendikbud itu adalah data satmingkal. Jadi, walaupun tempat tinggal Bapak Ibu sekalian berbeda kabupaten misalnya, yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah satmingkal tempat Bapak Ibu mengajar. Lalu yang terakhir yang mau kita bahas agar lengkap kiranya ini adalah simulasi tentang perhitungan nilai akhir. Ini penting agar nanti tidak salah menafsirkan dalam perangkingan. Ya, hal mana di seleksi ini kalau tes 2 dan tes ketiga itu kan perangkingan. Misalnya ini saya ambil satu kasus, seorang guru jurusan A melamar pada suatu formasi, memperoleh nilai kompetensi teknis 320, kompetensi manajerial 70, kompetensi sosial kultural 60, dan wawancara 16. Maka perhitungan nilai akhir dari yang bersangkutan ini pertama teknis ya. Berdasarkan juknis perangkingan yang disampaikan oleh Kemendikbud, maka 60% itu kompetensi teknis dan 40% kompetensi sosial kultural manajerial wawancara. Maka didapat nilai teknis 320. Kalau kita pergunakan Permenpan tahun 2019, 320 ini sudah lulus passing grade untuk teknis karena penyesuaian kelulusannya adalah 175 dengan persentase 35% sudah lulus. Lalu untuk manajerial kultural kita abaikan dulu wawancara, 70 60 totalnya adalah 130. Ini sudah dilakukan penyesuaian ke pensekoran. Maka kalau kita perhatikan peraturan Permenpan tahun 2019, penyesuaian skor minimalnya itu adalah 84. Maka ini juga lulus passing grade. Kalau untuk nilai perangkingannya kita akan ambil dari sini 320 kali 60% tambah 130 kali 40%, maka nilai akhir dari Bapak Ibu sekalian adalah 260. Inilah nanti nilai Bapak Ibu sekalian yang akan di-ranking dengan peserta lain ya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan yang barangkali mau diajukan, boleh ditulis di komen, nanti kita akan diskusi untuk sama-sama kita sempurnakan agar semuanya memiliki pemahaman yang sama terkait dengan seleksi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.